Arsyad Al-Banjari. Tugas ini memenuhi mata kuliah bimbingan konseling Bapak Rudi Haryadi MPD. Materi ini membahas tentang anak berkebutuhan khusus, khususnya membahas tentang tunagrahita dari kelompok 4 yang membahas ada pengertian tunagrahita, terus juga ada selanjutnya juga membahas tentang penyebab tunagrahita, terus juga ada jenis-jenis tunagrahita, juga ada dampak anak yang mengalami tunagrahita, terus juga ada moda pendidikan khusus bagi anak tunagrahita. Nah, kali ini Ulun bakalan membahas tentang pengertian tunagrahita dan juga penyebab penyakit tunagrahita bagi anak sekolah dasar. Baik, masuk ke materi tentang pengertian tunagrahita. Tunagrahita adalah suatu kondisi anak yang kecerdasannya di bawah rata-rata anak pada umumnya, di mana yang ditandai dengan keterbatasannya anak terhadap inteligensinya serta juga ketidakmampuannya dalam berkomunikasi kepada anak-anak pada umumnya, seperti dia berkomunikasi kepada teman secara umumnya atau juga keterbatasan hal lainnya dalam bidang berbicara dan segala seperti bersosialisasi pada anak umumnya. Anak yang berkebutuhan khusus seperti tunagrahita ini juga disebut dengan anak yang keterbatasan mental, di mana untuk pendidikannya bisa khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti tunagrahita. Selanjutnya masuk ke karakteristik anak tunagrahita, yakni yang kita bahas ini hanya beberapa saja. Sebenarnya karakteristik anak tunagrahita itu banyak, cuman yang kita bahas hanya beberapa saja. Salah satunya adalah secara sosial tidak cakap. Maksudnya dalam hal berinteraksi, dalam hal berbicara dengan teman sebayanya dia kurang atau di bawah rata-rata anak pada umumnya, ataupun dalam hal lingkungannya juga dia di bawah rata-rata anak seusianya. Untuk secara mental di bawah rata-rata atau di bawah anak umumnya atau di bawah anak secara normal, di mana anak yang lain sudah bisa berinteraksi ataupun dalam hal lainnya dia masih belum, karena dia di bawah rata-rata ataupun kurang normal pada umumnya. Selanjutnya adalah kecerdasannya terhambat sejak lahir ataupun pada usia muda. Anak tunagrahita ini bisa disebabkan dari dia kecil ataupun pas dia beranjak dewasa, tergantung bisa dari faktor sosialnya, faktor lingkungan ataupun keturunan dari keluarganya sendiri. Selanjutnya kematangannya terhambat, di mana anak sebayanya sudah mulai dewasa, dia masih belum hanya pra ke dewasa, di mana keterlambatannya itu sangat jelas atau signifikan jika anak itu tunagrahita. Selanjutnya kita bakal membahas tentang penyebab tunagrahita bagi anak berkebutuhan khusus, khususnya untuk SD, MI sederajat. Nah, yang ada beberapa faktornya. Sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan anak jadi tunagrahita atau semacamnya. Tapi yang dibahas ini hanya beberapa saja. Salah satunya adalah faktor genetik, di mana faktor genetik di sini adalah di mana kondisi anak disebabkan oleh gen orang tuanya yang mengalami kurangnya produksi enzim yang memproses protein dalam tubuh, sehingga terjadinya penumpukan asam poliferis. Penumpukan ini menyebabkan kerusakan pada otak anak, sehingga faktor genetik di sini di mana yang dibawa oleh orang tuanya kepada anaknya atau faktor keturunan dari orang tuanya menyebabkan anak mengidap penyakit tunagrahita. Selanjutnya adalah faktor prakelahiran, di mana anak dalam perut kandungan orang tuanya sudah mengidap penyakit rubella atau disebut dengan campak Jerman, dan pas ibunya melahirkan si anak, sehingga anak sudah mengidap penyakit tunagrahita, di mana sudah dari dalam kandungan sendiri anak sudah mengidap penyakit rubella tadi, menyebabkan anak menjadi keterbatasan mental, khususnya tunagrahita. Selanjutnya yang ketiga adalah
tentang faktor penyebab pada saat kelahiran, di mana sang ibu kurang memperhatikan kesehatannya atau kurangnya konsumsi makanan sehat atau kurang bergizinya orang tua atau ibunya sendiri, sehingga menyebabkan anak kurangnya nutrisi dalam perut. Biasanya untuk faktor ini di ibu-ibu yang pada umumnya yang kurang mampu, yang menyebabkan kurangnya konsumsi makanan-makanan sehat, membuat anak pas lahir mempunyai keterbatasan mental, khususnya tunagrahita. Selanjutnya adalah faktor penyebab pada masa perkembangan anak-anak dan remaja. Nah, faktornya di sini adalah pada saat ibu mengandung anak tersebut, di mana ibunya kurang menjaga pola makan yang kurang sehat ataupun sembarangan dalam hal mengkonsumsi makanan. Selanjutnya, pada saat anak lahir, kurangnya nutrisi yang menyebabkan anak kurangnya vitamin dan hal sebagainya yang menyebabkan anak keterbatasan ataupun kurangnya nutrisi yang baik. Selanjutnya, keracunan sewaktu ibu mengandung, di mana ibu sembarangan dalam memakan hal-hal yang di luar sana yang menyebabkan anak di dalam perut sudah keracunan, yang menyebabkan pas lahir anak sudah keterbatasan mental, khususnya tunagrahita. Terus juga anak prematur, salah satu penyebab anak tunagrahita adalah prematur. Prematur di mana belum tepatnya lahir, seperti 6 bulan, 7 bulan sudah lahir, itu contoh anak prematur, bisa menyebabkan anak menjadi berkebutuhan khusus, khususnya tunagrahita. Sekian penjelasan tentang pengertian tunagrahita dan juga penyebab penyakit tunagrahita bagi anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman-teman saya yang membahas tentang pemaparan selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, baik disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunagrahita ringan. Menurut skala Binet, anak tunagrahita ini memiliki IQ 52-68. Sedangkan menurut skala Wechsler, anak tunagrahita ini memiliki IQ 55-69. Anak tunagrahita ini masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Tunagrahita sedang. Menurut skala Binet, anak tunagrahita ini memiliki IQ 36-51. Sedangkan menurut skala Wechsler, anak tunagrahita ini memiliki IQ 40-54. Anak tunagrahita ini sulit untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung dengan baik. Tunagrahita berat atau biasa disebut dengan idiot. Menurut skala Binet, anak tunagrahita ini memiliki IQ 20-32. Sedangkan menurut skala Wechsler, anak tunagrahita ini memiliki IQ 39-52. Anak tunagrahita ini memerlukan penanganan secara total. Dampak tunagrahita. Tunagrahita berdampak terhadap kemampuan akademik, sosial, dan emosional. Model pendidikan khusus bagi anak tunagrahita. Yang pertama, kelas transisi. Kelas transisi ini adalah kelas untuk pengenalan dan persiapan pengajaran dengan mengacu pada kurikulum SD, namun dengan memodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak didik. Yang kedua, sekolah khusus atau sekolah luar biasa SLB. Dalam satu kelas biasanya diisi 10 orang anak dengan memberikan pembimbingan atau pengajaran khusus. Kegiatan belajar mengajar untuk kelas khusus ini melaksanakan sepanjang hari penuh.
Bagi anak tunagrahita ringan, bersekolah di SLBC, sedangkan tunagrahita sedang bersekolah di SLBC 1. Yang ketiga, program terpadu. Layanan pendidikan dengan model terpadu diselenggarakan di sekolah reguler. Biasanya, anak berkebutuhan khusus yang belajar di sekolah terpadu ini adalah anak-anak yang tergolong tunagrahita ringan. Sedangkan dalam kategori borderline adalah anak-anak yang biasanya memiliki kesulitan dalam belajar. Yang keempat, program sekolah di rumah. Program ini diperuntukkan bagi anak tunagrahita yang tidak mampu atau tidak memungkinkan untuk mengikuti pendidikan di sekolah khusus, dikarenakan suatu hal atau misalnya sakit dan lainnya. Yang terakhir, pendidikan inklusi. Layanan pendidikan inklusi diselenggarakan di sekolah reguler, di mana anak tunagrahita belajar bersama-sama dengan anak reguler lainnya. Pada kelas inklusi ini, para siswa dibimbing oleh 2 orang pembimbing atau guru, 1 guru reguler dan 1 guru khusus.